Baik, selamat siang para mahasiswa jurusan Prodi Teknik Elektro di mata kuliah antena dan array. Insya Allah di pertemuan tanggal 23 Oktober ini 2021 adalah pertemuan ke-8. Hari ini saya mempresentasikan atau bercerita, mudah-mudahan membuka tema pembicaraan diskusi nanti habis ini terkait dengan antena broadband, antena ultra wideband, dan antena multiband. Ya, jadi kaitannya ini semua dengan kata bersama yaitu band. Ya, band itu maksudnya interval frekuensi yang ada di spektrum. Ya, saya pernah cerita waktu itu bahwa sistem nirkabel, sistem wireless yang pada dasarnya sistem wireless itu pasti nanti ada komponen yang namanya antena ya. Di antena ini hanya ada di sistem wireless. Sistem wireless itu menyaratkan spektrum. Jadi ada spektrum atau frekuensi interval. Jadi kita mengenal adanya spektrum dari 0 sampai tak hingga. Yang dipakai itu biasanya yang sering ya di frekuensi AM, ya, frekuensi beberapa puluh kilohertz, ada di frekuensi FM itu beberapa puluh megahertz. Kalau yang terkenal itu ya tentu dari 88 sampai 108 megahertz. Ada beberapa pemancar radio yang kita mungkin sering dengar ya. 98,7 Gen FM misalnya ya, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada sekitar beberapa ratus, katakanlah beberapa ratus atau puluh, beberapa ratus ya. Itu ada frekuensi VHF, frekuensi very high frequency, ada frekuensi nanti nyambung di sini UHF. Wow. Ya, di sini itu frekuensi TV. Kemudian nyambung di sini frekuensi GSM ya. Dan lanjut terus. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk berbagai macam sistem wireless ya. Jadi sistem wireless itu memiliki source berupa frekuensi di spektrum. Ini namanya aplikasi wireless atau wireless system. Tentu jangan lupa, ini nanti akan ada banyak sekali aplikasi di atas ini yang sering disebut itu aplikasi di frekuensi millimeter wave, dan juga seringkali terdengar atau mulai terdengar terahertz. Terahertz, ada ER, terahertz technology. Ini beberapa ratus gigahertz. Nah, kenapa ini harus selalu kita ingat? Karena yang pertama, setiap aplikasi wireless pasti ada posisinya. Katakanlah posisinya di sini Wi-Fi. Ya, Wi-Fi. Wi-Fi itu frekuensinya di 2,45 giga. Ini adalah frekuensi pancarnya. Nah, selain dari itu ada bandwidth-nya. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ya. Ada suatu lebaran yang diokupasi sama aplikasi itu. Nah, ada istilah tadi bandwidth. Secara tradisional, bandwidth ini akan langsung terkait dengan data rate. Bandwidth itu satuannya hertz, data rate satuannya bps. Jadi kalau ada nanti bandwidth-nya berapa mega, nah itu
oh kalau 4G yang kemarin itu katakanlah 20 sekian mega, maka nanti dia bisa dikonversi menjadi sekian puluh megabit per second. Ya. Jadi ini yang kalian jual, yang kita jual buat customer, buat pemakai, buat pelanggan. Ini modal kita. Ya. Saya saat ini hari ini akan banyak bicara ya tentu yang modalnya ini bandwidth-nya. Ya. Nah, itu akan terkait langsung dengan beberapa istilah tadi yang saya garis bawahi. Broadband berarti bandwidth-nya lebar. Ultra wideband berarti bandwidth-nya ultra lebar. Multiband berarti bandwidth-nya multi. Ya. Kalau multi itu mulai dari dual band, three band, dan selanjutnya. Ya. Gantung dari aplikasinya. Oke. Jadi istilah-istilah ini pada dasarnya seperti broadband, ultra wideband, ini istilah yang subjektif, ya. Mulai kapan sih, mulai berapa sih dianggap lebar? Ya nanti akan ada 1-2 definisi, tetapi sekali lagi definisinya itu bisa debatable, ya, bisa subjek untuk didiskusikan. Kenapa segitu dibilang broad? Dan bisa jadi sifatnya relatif juga karena tergantung teman-teman juga alami dalam perjalanan sekian puluh tahun teknologi nirkabel. Dulu itu kita punya kecepatan download megabit per second udah luar biasa. Ya. Tapi sekarang tentu kita maunya beberapa puluh, beberapa ratus megabit per second. Ya, jadi kapan dia dibilang broad, kapan dibilang lebar atau sangat lebar. Tapi yang pasti memang istilah multiband itu selalu kita artikan wilayah-wilayah frekuensi yang terpisah. Ya, jadi kalau broadband itu katakanlah wilayah frekuensinya ini dari sini sampai sini, kita anggap broad. Kalau ultra wide mungkin sedikit lebih saya lebarkan lagi, ya katakanlah ya segini. Nah, ini ultra wide, ya, ada 1-2 definisi, 1-2 angka. Dan kalau multi itu dia terpisah, wilayah kerjanya terpisah dari misalnya dari sini kemari, kemudian dari sini ke sini, ya. Misalnya seperti GSM 900, GSM 1800, mungkin ada GSM yang di frekuensi 2 gigaan. Ya, itu artinya terpisah. Maka kalau terpisah, multi kita bilang, bukan broad. Karena di antara keduanya ini tidak dipakai. Nantinya kita akan lihat bahwa antena-antena yang akan dibuat untuk aplikasi-aplikasi ini harus memenuhi karakteristik spesifikasi pada wilayah-wilayah yang ditentukan. Kalau broadband berarti di sini. Kalau ultra wideband yang lebar ini, kalau multiband secara diskret dia harus terpenuhi. Oke. Nah, ini tadi saya udah ulang ya, saya sudah tampilkan. Nah, sekali lagi, kalau dia kaitannya dengan antena, nah, nanti ada beberapa poin yang harus kita masukkan sebagai specs. Misalnya, ya, specs-nya itu return loss. Maka return loss-nya harus minimal 10 dB. Ya, jadi kalau nanti ada gambarnya, ya, sorry, ini saya bolak muter-muter ya, menggunakan istilah beda-beda, tapi kalau Anda paham harusnya nggak masalah. Kadang-kadang kita bikin atau menggunakan istilah faktor refleksi. Nah, faktor refleksi. Ya, faktor refleksi itu sedikit beda dengan return loss. Bedanya itu cuma yang satu positif, yang satu negatif. Ya. Nah, kalau faktor refleksi ini negatif. Jadi kita kasih batasan minus 10 dB. Minus 10 dB. Faktor refleksi itu juga disebut seringkali S11. Kalau antenanya mempunyai port 1. Nah, tergantung antena kita mau bekerja di mana. Katakanlah antena kita mau bekerja di frekuensi dari, katakanlah di sini, FL. Low frekuensi, batasan bawah yang rendah, FL.
Dan kita bilang ada batasan atasnya, FU. FU. Kadang-kadang juga U ini upper ya. Kadang-kadang juga ada frekuensi tengah. Nah, ini yang sering kita bilang frekuensi kerjanya, ya, FC. Sering kita bilang ini FC, frekuensi kerjanya, working frekuensi, dan kadang-kadang juga kita define dari FL sampai FU ini sebagai bandwidth. Jadi define BW, bandwidth, sama dengan FU dikurang FL sebagai lebar pita atau bandwidth dari antena. Nah, artinya di antara keduanya ini, antara FL dengan FU, itu faktor refleksinya harus lebih kecil dari minus 10 dB. Ya, katakanlah kalau saya gambar pakai warna berbeda, ya pakai warna katakanlah kuning ya kelihatan di sini. Jadi di sini itu lebih rendah dari putus-putus ini, katakanlah misalnya pas di sini gitu ya. Nah dia begini, bebas ya. Nah di luar ini dia boleh tinggi. Makanya seringkali gambarnya itu dibuat secara generik ya, kurang lebih begini. Di sini bebas dia mau, pokoknya di bawah minus 10 dB. Cuma kadang-kadang memang kalau kita ingin merancang, kita upayakan angkanya jauh lebih kecil dari minus 10 dB untuk mengamankan margin. Ya, kadang-kadang kalau kita pas saja di minus 10 dB, sedikit aja terjadi kesalahan atau katakanlah perubahan akibat toleransi ketika kita fabrikasi, maka kita akan bergerak ke arah atas, jadi tidak selamat ini syarat di bawah minus 10 dB. Ya. Oke, jadi seperti itu basic dari antena ini. Ya, nanti kalau antenanya multiband kita akan lihat seperti apa, itu akan terpisah ya. Gambarnya akan menyusul nanti. Nah, kemudian ada beberapa definisi lain, ya ini sebetulnya tambahan aja. Ada istilahnya bandwidth P, apa maknanya? Ya, bandwidth dibagi dengan FC, jadi persentasi, ya, persentasi lebar. Atau katakanlah bandwidth relatif, ya, ini atas kurang bawah. Ya, ini semua bebas-bebas saja, kita tinggal ambil spek yang disodorkan oleh Badan Regulasi. Kalau di Amerika itu yang terkenal itu FCC, Frequency Communication Commission. Di Indonesia ada Deponinfo, yang mereka akan memberikan spek yang harus diikuti oleh semua stakeholder yang terkait. Ya. Nah, ini ada beberapa definisi, katakanlah sebuah aplikasi dianggap ultra wideband jika lebar pitanya atau BW-nya tadi ya, FU dikurang FL, ya, FU dikurang FL yang di atas ini, jika lebar pitanya lebih besar dari 500 MHz, maka itu masuk kategori ultra wideband. Atau kalau kita mau bicara mengenai bandwidth prosentualnya, ya, BWP lebih besar dari 20%. Ya, dibagi aja ini sekian, dikurang sekian, dibagi SC. Ya, silakan aja, itu cuma batasan-batasan sebagai orientasi para desainer dan para pengguna atau manajer untuk memiliki kata sepakat. Oke, saya mulai dengan beberapa contoh antena. Ya, yang pertama ini antena helix. Ya. Antena helix ini pernah saya tunjukkan beberapa waktu lalu ketika pertemuan pertama atau kedua. Waktu itu saya coba ulang aja ya. Waktu itu kaitannya dengan polarisasi. Jadi antena helix itu adalah tipe antena yang memiliki polarisasi sirkular, ya. Sirkular. Jadi medan listrik, medan magnetnya itu berputar. Kalau polarisasi lain, ya, selain sirkular itu ada polarisasi linear. Polarisasi linear itu misalnya
hampir semua. Wi-Fi itu linear, seluler linear, linear vertikal. Jadi antena Wi-Fi itu kurang lebih dipasang vertikal begini, dipole. Seluler juga seperti ini. Maka antena dipole, atau kalau kita letakkan dipole vertikal seperti ini, maka medan listriknya itu ke atas dan ke bawah saja. Hanya bolak-balik begini saja medan listriknya. Medan magnetnya juga horizontal gitu ya. Ini disebut juga polarisasi linear vertikal. Karena polarisasi itu selalu merujuk pada medan listrik. Ini dipakai untuk aplikasi seluler. Sedangkan aplikasi TV itu antenanya ditidurkan atau horizontal. Antena dipole ya. Makanya dia medan listriknya juga kalau tidak ke kanan, ke kiri. Polarisasinya linear, horizontal. Nah, juga yang dua minggu lalu ketika kita membahas antena reflektor parabola, ya mungkin teman-teman masih ingat kaitannya dengan gambar reflektor parabolanya yang terbuat dari grid seperti ini, maka dia harus polarisasinya vertikal. Kalau kita letakkan misalnya antenanya horizontal, maka tembus ke belakang, tidak merefleksikan. Jadi itu aplikasi seperti itu. Nah, polarisasi sirkular gabungan dari linear dan linear. Ya. Gabungan dari linear vertikal dan gabungan dengan linear horizontal, tetapi memiliki fasa berbeda. Ya. Kalau fasanya tidak berbeda, kalau fasanya sama, digabung dua buah antena ini, vertikal dan horizontal, maka akan tercipta medan listrik yang miring. Medan listrik yang miring seperti ini, ya, nanti semuanya miring juga. Jadi artinya tetap polarisasinya linear tapi miring. Ya, kita bilangnya cross polarisasi. Kadang-kadang miring ke sana, kadang-kadang miring kemari, tergantung waktunya ya. Miring ke sana, miring kemari. Oke. Nah, polarisasi sirkular itu harus telat. Nah, kalau telat nanti dia medan listriknya itu akan berputar. Kadang-kadang ke atas, terus mulai miring ke sana, datar, miring ke bawah, miring ke sini ke bawah, akan kemari. Jadi berputar seperti ini nanti medan listriknya. Saya pernah tampilkan, kalian bisa lihat lagi di pertemuan kedua, jadi terlihat indah sekali bahwa terjadi pada polarisasi sirkular itu medan listriknya muter begitu. Nah, itu juga bisa diciptakan oleh antena helix. Ya, antena helix itu bentuknya seperti ini nih. Fotonya ini ya. Fotonya ini sketsanya. Jadi, helix itu spiral gitu ya. Spiral. Jadi, kalau kalian buka bolpen zaman dulu tuh yang ada pernya itu bisa jadi antena helix itu. Tapi D-nya kecil sekali itu, kecil sekali. D-nya cuma berapa mili gitu kan. Di pernya bolpen itu ya. Ininya kecil sekali, nah itu nanti akan menentukan frekuensi kerjanya. Nah ini entah berapa ya, nanti kita lihat ada 1-2 contoh. Jadi antena helix ini mempunyai karakteristik, ya, pertama ini adalah diameter dari helixnya. Kita ingat-ingat ya D, itu diameter. Kemudian kita ingat-ingat juga ada jarak antar putaran. Jadi karena dia helix gitu kan, nggak cuma muter di tempat, maka harus naik pelan-pelan gitu istilahnya ya. Nah, jarak antar putaran ini kita sebut S ya, bisa di sini, bisa ngitungnya di sini sama aja. S. Dan nanti akan terkait dengan panjang total jika kita mengetahui jumlah lilitannya. Ada berapa lilitan ini? Katakanlah dari sini kalau kita muter 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu akan terkait ya, dengan panjang total, dengan gain nantinya. Jadi antena ini akan fokus sejauh apa atau sebaik apa pemfokusannya ditentukan oleh N. Logis sekali.
Nih. Nah, kalau kita belajar zaman dulu itu sebuah loop itu akan menghasilkan medan magnet. Jadi kalau loopnya banyak, medan magnetnya akan lebih fokus. Otomatis medan listriknya juga. Ini fotonya ya. Jadi kalau lihat fotonya ini adalah metal ya, atau kawat. Supaya gampang saya sebut aja kawat. Ini untuk mempermudah aja ya. Mungkin kalau saya bisa bilang pralon lah ya. Pralon. Jadi terbuat dari isolator. Jadi jangan dari metal ini, ya dari PVC kalau kita beli pipa air itu ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya, ini merupakan foto dari lingkaran ini. Ini kita katakanlah bilangnya biar gampang ground ya, pembumian, sehingga sebenarnya benda ini tuh jadi monopol. Kita nggak perlu bikin yang bawahnya lagi ke bawah gini. Dia sebagai reflektornya dengan suatu ketebalan tertentu, sebetulnya nggak harus terlalu tebal, karena kalau ini metal yang baik, cukup beberapa ratus mikron saja. Ya, katakanlah 1 mili saya rasa sudah cukup. Ini kayaknya lebih tebal, supaya kenapa lebih kuat, lebih rigid ya. Karena kalau lempengannya ini lebar tapi tipis, nanti dia kewer-kewer gitu. Ya, jadi ini terlihat sangat kokoh benda ini. Nah, di sisi sini kita connect dengan sebuah konektor, entah tipe apa ini koaksial ya, tipe SMA atau tipe yang lain, sehingga memudahkan kita untuk mengkoneksinya nanti dengan kita mating ya. Ini kemungkinan besar dia female, kita mating, kita pasangkan dengan yang male, kita puter ya, akan tercipta sebuah koneksi yang sangat terstandarisasi ya. Jadi ini memang sudah disepakati bersama seperti ini. Jadi kawat ini akan kita connect dengan inner ya, dengan bagian tengah dari konektor. Nanti juga akan kita connect di sini bagian tengahnya. Sedangkan ini berupa ground yang akan kita koneksi dengan bagian luar dari koaksial yang ada di sini. Jadi akan terkoneksi, ini ada murnya ya, mungkin kalau lebih keren lagi nih, harus dijamin dia connect-nya bagus ini. Ya, jangan dilem karena arus akan mengalir di sana. Oke. Kemudian foto-foto lain ya, ini bisa saya tampilkan. Ini keren sekali teknologi yang dipakai di dunia dan untuk aplikasi satelit ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin buat Indonesia nggak terlalu penting kali ya, karena kita nggak punya satelit atau nggak meluncurkan sendiri satelit, ya minta tolong sama NASA atau sama negara lain. Jadi dipakai di ini stasiun bumi kita bilangnya ya. Ini ada di bumi, mungkin stasiun bumi, Earth Station. Kalau ini yang nanti dikirim ke, entahlah ini apa ya, bisa jadi satelitnya yang ngambang di udara, di ruang angkasa, atau mungkin ada wahana-wahana lain yang diterjunkan, katakanlah ke bulan, ke Mars ya. Nanti kalian iseng-iseng lihat foto-foto mobil itu ya, vehicle yang jalan di Mars, itu mungkin ada beberapa tipe antena yang kalian bisa rekognisi sebagai antena helix ya, dengan bentuk sekilas ini kayak lilin-lilin gitu ya, entahlah ya. Mungkin ini dielektrik yang mahal, yang bagus ya. Kita bayangin kalau kita buat asal-asalan udah dikirim ke Mars, dia nggak berfungsi ya, tentu kos yang terbuang akan banyak. Ini ada berbagai macam antena dengan berbagai macam ukuran. Ya mungkin ini array ya, ada beberapa yang akan kita bahas minggu depan, teknik array. Ini juga kalau kita lihat juga array ya, ada 4 buah. Jadi ya intinya ini dipakai untuk aplikasi dengan polarisasi sirkular. Kalau mau dibikin juga tidak terlalu susah. Jadi kalian bisa modalin ini untuk ground-nya ya. Nah, kebetulan di sini ground tadi yang saya tunjukin ini di sini ambil pakai aluminium sebagai ground atau reflektor plate, thickness-nya 2,5 mm. Dan ini terlihat dimodalin ya, sebuah katakanlah PVC ya, PVC pipe ya, kebetulan diambil di sini 40 mm outer diameter, jadi kita mesti bedakan ini inner diameter ini penting buat air. Kalau mau dipasang
di pipa air, ya ini yang penting. Sedangkan karena kita akan gunakan pipa PVC ini sebagai mempermudah kita buat menggulung kawat, tentu yang menarik atau yang interesting buat kita adalah outernya. Ya, ini D kita, ya D. Ya, jadi D-nya kebetulan di sini karena contohnya di sini diambil yang kecil, yang 40 mili itu nggak terlalu besar. Kalian juga bisa cari peralon yang lain yang besar, ya mungkin sampai 150 mm, 15 cm. Nah, ini ditanda-tandain ya sama dia, ditanda-tandain. Nah, ini S-nya tadi nih, S. Sehingga ketika digulung ada orientasinya gitu. Nah, ini supaya nggak melorot, ya kalian bisa lem. Ini boleh dilem karena memang tidak harus connect dia. Ya, tidak harus connect secara galvanis. Ya, kalau nggak melorot nanti. Ini melorot turun ya. Nah, ini nggak boleh karena kita pasang. Oh, di sini dia pakai D kecil ya, tadi di yang sebelumnya saya pakai S. Jumlah lilitannya ada 12 ya, ini tinggal dihitung aja, ada 12 buah. Dan menariknya di sini dia menggunakan kabel kawat dari kabel. Nggak dibuka, Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya kalian juga ini D-nya ini agak sedikit lebih besar karena kawatnya ini mempunyai ketebalan nih, isolatornya kan. Entah berapa mili ya, tambahin aja. Jadi D-nya itu sedikit lebih besar dari 40 mili ya. Kecuali kawatnya telanjang ya, kawatnya kalian buka, yang nggak harus juga ya, nggak harus juga dibuka. Khawatirnya kawatnya ini kan juga dari serabut, nanti kalau dibuka malah berceceran kemana-mana. Ya, dia menggunakan koper dan ini PVC-nya ini mungkin buat nutup ini ya, biar nggak nampung air nanti kalau dipasang begini kan, pasang begini nampung air dia. Buat ditaruh di atas, di bawah nggak terlalu penting. Nah, yang menarik ini. Yang menarik dia kasih tambahan ini. Ini kerjaannya orang lapangan. Jadi kalau kalian simulasi, kalian cek di lapangan, nanti akan mengkoreksi simulasi kita. Ya. Jadi simulasi atau teori itu seringkali kita terlalu mudah modelnya, sehingga tidak memberikan fakta lapangan. Nah, ini ditambahkan ya. Sayang saya nggak ada gambar tambahannya lagi ketika dia dipasang. Jadi ketika kita connect nanti ini dibolongin, nanti di bawah ada konektor, ya, dia tidak langsung ketemu sama benda ini. Ya. Dia ada semacam transisinya, ya, transisi dengan copper foil ini. Jadi di-connect dulu dengan copper foil ini, ya, dililit muter gitu ya, muter gini. Nah baru di sininya dipasangkan dengan benda ini, dengan lilitan ini, ya. Dan selanjutnya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki matching. Ya. Tujuannya copper foil ini untuk better matching. Kok begitu sih? Ya ternyata memang model langsung nyambung itu nggak bagus. Kalau di gambar tadi kan kayaknya nggak ada ya di sini. Sini nggak ada ya. Ya mungkin nggak kelihatan ada di balik sana atau di dalam sini kita nggak lihat. Kalau ini entahlah ya, mungkin kelihatan kali, kelihatan juga atau barangkali ada di bagian sini. Ya, tapi yang jelas itu diajarkan oleh orang yang sudah membuat, kita tambahkan copper foil dan terbukti faktor refleksinya lebih baik. Nanti kita lihat ada 1-2 simulasi. Oke, nah setelah kita lihat bentuknya, geometri atau gambar, foto, kita masuk ke beberapa besaran penting. Ini ada istilah modus normal, mood normal, ada mood axial. Apa sih maknanya? Maknanya sebagai berikut. Jadi kalau kalian lihat di sini kelihatan lagi nih. Ini antena kita nih, antena helik kita. Ini antena helik kita nih ya. Jadi antena helik ini bisa memancar seperti ini ya, seperti gambar kiri ini. Jadi kalau antenanya kalian taruh vertikal, dia bisa mancar kiri kanan gitu. Nah, itu disebut antena ini bekerja dengan mode atau modus normal kiri kanan. Dan itu terjadi ketika ada beberapa syarat di sini, salah satunya dimensi antenanya kecil dibandingkan panjang gelombang. Ya. Nah, kalau kita perbesar dimensi antenanya atau sebanding dengan panjang gelombang, maka pola pancar dari antena tersebut ini akan aksial. Ya, jadi di gambar tadi itu ya, atau di foto tadi, saya balik lagi ya, foto satelit ini, nah kayak gini.
kayak gini nih antenanya, ya saya asumsikan antenanya ini besar dibandingkan panjang gelombang, maka dia akan mancar ke arah sana. Akan mancar ke arah sana. Gitu. Ya. Jadi ini dia menggunakan axial mode. Ya, nggak mungkin dia mancarnya seperti normal mode, nggak jelas ke sana kan. Ini axial mode dan sepertinya ini diarahkan ke udara, ke ruang angkasa gitu. Jadi dia memang sedang ingin berkomunikasi dengan satelit atau wahana yang ada di atas sana. Oke, ya ini gambarannya. Nah, sekarang ada beberapa angka ya. Setelah kita bilang seperti ini yang paling sering untuk komunikasi wireless. Untuk mendapatkan axial modes atau modus sumbu, S dan D, ya, S tadi jarak antar lilitan, dan D diameter harus sebanding dengan panjang gelombang. Nah, sebandingnya itu berapa? Ada beberapa angka ya. Di sini lambda per 4 pun dia bilang sebanding. Atau C-nya ya, C ada di depan tadi ya. C itu kalau nggak salah 1 putaran. Coba saya lihat lagi. Oh, C ini keliling ya. C ini keliling. Jadi kelilingnya itu ya, C ini keliling. C lebih besar 3/4 lambda, lebih kecil, C itu sama dengan Pi kali D ya, keliling. Lebih kecil dari 4/3 lambda. Nah, ini kalian bisa bagi ini ke sana, ke bawah, sehingga D lebih besar dari, ya katakanlah, kalau itu 3,14, ya, 3,14 ya, saya andaikan 3,14 itu mirip-mirip dengan 3. Jadi ini kurang lebih besar dari 1/4 lambda. Ya. Lebih kecil dari, ya kira-kira lah, kalau ini 1/4, 1/3 ya, 1/3 lambda, kurang lebih. Artinya memang itu udah bisa kita anggap sebagai sebanding dengan panjang gelombang ya, dengan angka-angka ini. Kemudian sudut kemiringan gulungannya tadi naiknya itu antara 12 sampai 14. Ya, itu beberapa angka yang kita tidak turunkan ya, itu saya ambil dari beberapa sumber yang sudah pernah membuat. Nah, ini ada tambahan beberapa besaran akibat ya, setelah kita setting seperti itu, akibatnya gimana ya? Akibatnya seperti ini. Ya tentu tadi pertama C-nya ya nanti akan kita lihat, tergantung pilihan C maka akan kita dapatkan impedansi masukan. Nah, ini yang masalah itu di sini. Kita seringkali nanti di aplikasi itu maunya, karena seringkali itu ZO-nya itu atau impedansi gelombang itu 50 ohm seringkali. Nah, ini kita nggak mau nih. Gara-gara batasan ini, maka saya terbatas memilih C-nya supaya R-nya 50 ohm. Padahal saya ingin bebas milih C. Karena saya nanti akan kejar ini, kejar gain. Saya kejar gain ini. Atau kejar beam width, terserah lah mau kejar yang mana. Nah, maka diperlukanlah ya matching. Rangkaian matching. Rangkaian matching itu bisa macam-macam. Salah satunya dengan tambahan foil-foil tadi. Oke, ini salah satu contoh analisa antena helix pada frekuensinya Wi-Fi 2,45 GHz dengan panjang gelombang ya katakanlah sekitar 12 cm dengan jumlah lilitan N sama dengan 15. Gunakan pendekatan optimum ya, optimum tadi kurang lebih seperti yang tadi di sini. Penggunaan optimum ya, nanti kita lihat di contoh ini apa yang kita ambil. Dapatkan data geometri lainnya dan hitunglah beam width, gain dan ya bla bla blanya ya. Ini namanya analisa. Analisa ya, karena kalian diberikan jumlah lilitan. Bisa juga dibalik, diberikan frekuensinya segini, gainnya sekian diberikan. Ya. Tentukan geometri lainnya dan jumlah lilitan. Nah, itu dibalik hitungnya, itu namanya desain ya. Analisis versus desain. Menganalisa atau merancang. Itu bisa di kalian exercise gitu, maunya seperti apa. Tapi tentunya kalau awal ya kita analisa dulu biar gampang, punya feeling baru kita desain. Oke, jadi frekuensi 2,45 GHz yang kita pakai itu memberikan implikasi panjang gelombangnya sekitar 12,24.
cm ya. Ini panjang gelombang kita. Dari situ kita akan banyak menebak lah ya. Contoh ini, perancangan optimum berlaku C per lambda sama dengan 1, alfa sama dengan 13 ya, whatever ya. C tadi ya di sini nih. Ya. Alfa antara 12 sampai 14, C entah berapa. Ya, jadi kita ambil itu ya. Jadi C-nya sekian. C itu apa? C itu tadi ya, ini tadi ya. C itu sama dengan Pi kali D, sehingga D kita dapatkan ya. D kita dapatkan. Jadi kita ambil tadi pendekatan yang diberikan di slide ini ya. Diambil yang tengahnya. Ini tengahnya C per lambda berapa? Ya, 1. Di sini alfanya berapa? Ya, alfanya 13. S-nya berapa? Ya, kita ambil itu aja gitu. Biar nggak terlalu susah. Ya, jadi dapatlah di sini beberapa nilai. D-nya saya bisa dapati sama dengan C per Pi. Ya, C-nya tadi 12,24 cm. Dibagi 3,1415, maka kita dapati diameternya 3,9 cm. Wah, kalau 3,9 cm nggak ada diameter peralon, Pak. Ya kali lah ya. Mungkin ditambahin apa di situ, ditambahin plastik lagi, atau ditambahin spacer atau apa. Pokoknya insinyur pasti punya akal ya. Oke. Nah, dari situ juga kita bisa dapati jarak antar gulungan 2, jadi kita akan rancang nanti seperti ini, diameternya sekitar 3,9 cm ya. Kemudian kita akan putar di sini, kita akan putar lilitan ke sana, dan dia akan muncul di sini gitu, muncul kemari. Nah, jarak antar lilitan ini kurang lebih 2,8 cm. Jadi makanya ditandain gitu tadi kalau kita mau dibikin, ini ada titik-titik merah, disinilah dia nanti akan ketemu, dan ini boleh dilem ya, karena memang tidak, ini bukan sebagai konduktor, ini sebagai isolator, mungkin PVC, plastik dan sebagainya. Oke, nah dari persamaan-persamaan yang sebelum tadi saya bisa menghitung bandwidth, ini cuma matematik biasa saja. Kalian bisa gunakan kalkulator, kalian bisa gunakan Excel, MATLAB, Python dan sebagainya, tinggal dimasukin aja. Beam width atau lebar sorotan ya. Hati kita gunakan singkatan yang sama ini ya, beam width dengan bandwidth. Beam width dalam derajat itu 52 kali lambda pangkat 3/2. Lambdanya kita tahu tadi di sini. Ini lambda. Kemudian C-nya kita tahu di sini. N-nya kita tahu 15. Nah, ini menariknya, N ini penting. Jadi kalian nanti bisa setting. Bagaimana kalau saya nggak mau 28,1, saya maunya agak lebih besar, maka N-nya mungkin lebih kecil. Saya mau lebih sempit ini, lebih sorotannya lebih fokus. Ya, nanti gennya juga kalau kita lihat di sini, gennya itu berbanding langsung dengan N. Jadi kalau kalian mau gennya 2 kali dari ini, mau 102, maka lilitannya 30. Lilit terus gitu. Jadi antenanya akan panjang nanti, ya. Peralonnya akan panjang. Jadi ini akan memperbesar gain ya. Jangan lupa ya. Yang 2 kali itu ini bukan yang dB. Kalau dB itu nanti naiknya cuma, kalau 2 kali itu cuma 3 dB ya. Kalau kalian mau 102 nanti naik jadi 20 dB. Ya, dan itu sangat indah kalau kita lihat rumus-rumusnya ini. Kalau kita lihat rumus-rumusnya, kita tinggal mainin aja. Oke, dan yang terakhir ini ada istilahnya axial ratio. Axial ratio itu harusnya idealnya itu 1:1. 31:31, 30:30. Apa sih axial ratio? Axial ratio itu E kalau ke atas harus sama dengan E kalau ke samping. Itu namanya axial ratio. Jadi E-nya tidak boleh lebih besar yang vertikal dibandingkan yang horizontal atau kebalikannya. Ya, itu istilah axial ratio. Ini selalu kita pertanyakan kalau kalian ingin merancang antena dengan circular polarization. Karena dia menentukan ketika dia di arah lain itu seperti apa. Dan itu memang elips, selalu elips ya.
Jadi ke atas sama ke samping itu beda besar. Nah ini yang besar, yang beda yang mana mesti dicek nanti di perhitungan. Oke. Nah saya dapetin nih semuanya nih. Saya dapetin C-nya, saya dapetin S-nya, saya dapetin D-nya, saya udah punya lilitannya. Maka saya bisa rancang. Saya rancang dengan software gratisan dari internet namanya Minineck. Ya, ini software. Jadi kalau kalian mau cari software gratisan banyak kok. Gratisan itu memang free. Ya, jadi software-software yang ada di lapangan itu nanti kalian kalau cari ya. Ada berbagai macam jenis software. Ada software yang katakanlah komersial. Nah, ini range-nya juga macam-macam nih. Ada yang harganya cuma katakanlah $50-an. Ada yang sampai ribuan dolar. Kemudian ada yang public domain, free. Softwarenya dikasih free, tapi hanya exe-nya. Ada juga yang free dikasih source code-nya. Jadi macam-macam. Ada yang dikasih dalam bentuk program C, ada bentuk MATLAB, ya, ada bentuk Python, itu juga macam-macam. Nah, ini saya menggunakan Minineck. Minineck itu yang free, masuk ke dalam kategori yang diberikan exe-nya. Ya, bahkan dia mempunyai GUI, ya, mempunyai graphical user interface yang bagus sehingga kita gambar muncullah model lilitannya itu indah kelihatan. Jadi saya gunakan itu ya, saya gunakan dan saya iseng aja di sini saya lebarin frekuensinya. Tadi memang frekuensinya kan 2,45 giga. Nah, kalau kalian ingin buat antena untuk aplikasi komunikasi, aplikasi sensor, radar, dan sebagainya, dia harus punya bandwidth. Ya, jadi tidak cukup hanya bilang, saya mau pakai frekuensi 2,45 giga. Nah, untuk tahap pertama, yes, ya cukup. Tapi kita akan challenge dia bagus kiri kanan berapa, gitu. Ya, oke. Nah, ini saya menggunakan software yang murah meriah, yaitu Minineck, yang mungkin nanti hasilnya nggak bagus-bagus amat. Tapi ya memang dia nggak bisa banyak berbuat ya. Saya setting frekuensi pengamatannya dari 2 sampai 3,4. Nanti hasil gambarnya itu pasti dari 2 sampai 3,4 giga. Saya ngelihat nanti faktor refleksinya sebaik atau seburuk apa, gainnya sebaik dan atau seburuk apa. Oke. Seperti ditampilkan di gambar 9 titik yang ini, gambar ini ya. Jadi kelihatan dari gambar ini bahwa dia tuh nggak bagus-bagus amat di sini. Jadi dia di atas ini, di atas. Hanya di sini aja nih, di sini bawah ya. Ini bisa kita bilang multi band ini kan terpisah bawahnya. Artinya need matching. Kita tadi hanya pasang kawat, kita puter, kita taruh need matching. Mungkin kalau di matching dia akan turun secara signifikan, barangkali antena ini bandwidth-nya juga cukup lebar. Kemudian gain-nya, nah ini gain-nya saya tidak tampilkan terhadap frekuensi, saya hanya tampilkan di sini sebetulnya bukan gain, tetapi faktor diagram radiasi. Ya. Diagram radiasi, nah ini tertulis di bawah sini, diagram radiasi vertikal. Ya. Karena yang menarik vertikal, karena antenanya itu bekerja secara axial mode. Dan terlihat indah sekali. Diagram radiasinya ini fokus. Bisa kita bilang sangat fokus. Jadi ke arah utama. Ya, jadi kalau tadi di gambarnya itu, kalau saya gambarkan seperti ini. Ya katakanlah kayak gini. Jadi dia memancar ke arah sana. Aksial. Berapa gainnya? Gainnya 13 dB. Ya, 13 dB. Tadi simulasi atau analisa berapa? Analisa tadi 17 dB. 17 dB. Ternyata saya dengan menggunakan software Minineck cuma dapat 13 dB ya. Agak berbeda lah ya. Nah, kemudian antena ini mempunyai pola pancar seperti ini. Jadi dia ketika ke arah sana dia mengecil, sangat mengecil. Ya, ketika 90 derajat artinya ke kanan dan ke kiri dia sudah cukup jauh di bawah nilai maksimum ya. Ini barangkali sekitar minus 8 dB ya. Minus 8 dB. Jadi kalau kita hitung dari sini ke sini
itu sekitar 21 dB di bawahnya. Dan dari sini pun kita akan lihat turun sekitar 3 dB, ya. Turun 3 dB, itu namanya definisi dari beam width. Beam width, lebar sorotan. Berapa ini lebar sorotannya? Ya kira-kira lah di sini batasnya nih saya lihat sekitar 19 derajat. Jadi kali 2, 19 ke kanan, 19 derajat ke kiri. Jadi sekitar 38 derajat, ya. Nah, hasil analisa tadi berapa? Ya, hasilnya tadi 28, ya kelihatan lah. Karena gainnya juga drop dari 17 ke 13, otomatis juga beam width-nya melebar dari 28 ke 38. Kenapa ini terjadi? Ya, sangat mungkin salah satu metode ini tidak cocok dengan lapangan. Ya. Beda, kalau beda itu kemungkinan besar ada yang salah atau dua-duanya salah. Nah, kemudian AR-nya itu entah gimana nih ngitungnya, ya. Dia akan ngitung di dua arah tentunya. Dia bandingkan ternyata AR-nya ini mendekati angka 1 dan ini juga sudah cukup baik. Yaitu antena helix. Nah, sekarang saya tampilkan tipe antena kedua di pertemuan kita hari ini. Nah, ini antena yang keren sekali ya. Antena yang ditemukan belakangan hari dan banyak sekali digemari oleh para ilmuwan dan praktisi di dunia. Tipenya namanya antena fraktal. Ya, saya juga sempat mendalami beberapa tahun. Antena fraktal ini unik sekali ya karena dia memanfaatkan ada istilahnya itu self similarity ya. Nanti kalian akan lihat maknanya apa. Jadi ada istilahnya itu self similarity. Self similar. Similar. Self similarity. Ada similar. Jadi kalian bisa lihat di sini saya menggambarkan ada 5 buah sketsa yang indah sekali ya. Ini antena fraktal menggunakan geometri fraktal tipe von Koch ya, von Koch. Tipenya ini von Koch. Nanti ada tipe-tipe lain dan unik sekali kalau menurut saya nih indah dan nanti hasilnya keren sekali. Nah, gimana cara memahami gambar ini? Ini yang kita sebut dengan iterasi 1 atau iterasi 0, belum iterasi. Ini iterasi 0. Ini modalnya. Modal kita adalah antena dipol. Antena dipol, antena murah meriah. Ya. Jadi kalian bayangkan aja nih, mau dibayangkan monopol juga boleh. Saya anggap aja ini dipol, ya tentunya di sini dipotong ini. Ada atas, ada bawah terpisah. Bayangkan kita punya antena dipol. Dan itu mudah sekali. Ya, modal sebuah kawat. Kemudian ini yang namanya iterasi pertama. Saya ingin menciptakan antena fraktal tipe von Koch linear. Saya tambahkan linear. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah kita akan mengambil model ini atau potongan ini, ya. Kemudian kita bikin dia, kita zoom gitu, kita scale gitu, kita scale down. Jadi kalian bisa bayangkan benda ini kita akan scale down, kecilin jadi sepertiganya. 1, ini 2, ya sepertiganya lagi ya. Jadi itulah jadi 1 ya. Nah, ini jadi panjang ini tuh sepertiga dari ini ya. Jadi ini tengahnya. Nah, cuma tengahnya kita belokin gitu. Jadi kalian bisa bayangkan dari sini berubah menjadi sini. Ini panjangnya berarti lebih panjang dari sini ya. Ada tambahan sepertiga nih di sini, ini dibelokin. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi dari sini kemari, ini prosesnya begitu. Jadi sepertiga. Jadi total panjangnya sekarang 4/3. Ya tentunya sediainlah kawatnya itu ya. Karena kawatnya kan bisa beli murah ya, segulungan cuma 10.000. Nah, ini namanya iterasi pertama. Oke. Kalau kalian sudah memahami iterasi pertama yang mudah ini, tinggal begini aja. Iterasi kedua, kelanjutannya aja. Iterasi kedua. Jadi kalian lihat ini nih, potongan ini. Potongan ini bayangkan seperti dia tadi, kita perlakukan seperti dia. Sepertiganya, ini sepertiga dari ini sekarang ya. Tadi bayangkan ya, sepertiganya. Nah, kemudian ini sepertiganya, tadi yang bawah ini tadi ya, sini. Jadi sepertiganya yang ini. Nah, dibelokin lagi.
Nah, belokin lagi. Nah, sekarang kalian tinggal copy paste saja nih. Ini yang merah ini kita copy paste ke bawah, kita copy paste miring ke kiri, ke kanan. Terbentuklah iterasi kedua. Oke ya. Bikinnya masih gampang kalau menurut saya ya. Tapi tergantung ukurannya. Kalau ukurannya 5 cm susah juga nih tekuk-tekuknya. Kalau orang di bengkel gampang lah, ada alat menekuk kabel ya. Nah, mulai menantang ini nih, iterasi ketiga. Iterasi ketiga, amati yang ini nih, kecil ini nih. Ya, saya pakai warna lain lah biar kelihatan. Saya pakai warna biru. Yang kecil ini nih, amati ya. Perlakukan sama seperti yang tadi. Sepertiganya, ini sepertiga yang ke kiri ke kanan. Nah, terus buat copy paste semuanya. Copy paste kemari ya dapatlah yang atas ini. Jadi yang atas ini kurang lebih bentuk mini dari yang ini. Nah, yang atas ini bentuk mini dari yang ini. Nah, yang ini itu bentuk mini dari yang ini. Ya. Jadi itu yang disebut dengan self similarity. Ini terjadi di alam. Ya, ini terjadi di alam. Makanya manusia itu dalam beberapa algoritmanya untuk mensolusikan problem lapangan, problem teknis, dia sering nyontoh alam. Ya, nyontoh katakanlah binatang, ya, nyontoh daun, nyontoh. Nah, ini terjadi di alam seperti ini. Fraktal ya. Dan terus kalau kita mau lanjutkan ya, sekali lagi kalau kalian bikin ini dalam bentuk kawat, ini nggak mudah karena ini sangat fine. Makanya saya bikin ini dalam bentuk PCB. Kita bisa dalam bentuk PCB sehingga gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa bayangkan ini cuma masalah gambar dan di etching. Dan etching itu menurut saya ya tergantung teknologinya lah ya. Kalau di Indonesia itu setahu saya jangan lebih kecil dari 0, berapa ya? 0,225 mili kalau nggak salah. Jangan lebih kecil dari ini. Ini udah kecil banget, 0,25 mili. Ya, kalau kita disuruh pakai kawat tadi yang nggak akan bisa. Tapi ini ngecing bisa. Bahkan kalau di negara-negara maju bisa sampai 0,0. 0,0. Dia ukurannya sudah mikro. Bisa di etching, ya nggak putus atau nggak numpuk. Ya. Nah, jadi dibuat seperti ini. Nah, ada juga tipe von Koch yang kedua, yaitu nah ini namanya dia istilahnya ini snowflake, snow salju ya. Snowflake ini bunga-bunga salju. Ya, jadi kalau kita lihat salju itu turun dari atas. Atau mungkin kalau iseng-iseng jalan ke depot es kali ya, nggak harus ke Europe. Kalian akan lihat ini seperti bunga-bunga salju. Ya, terutama yang paling akhir ini ya, yang ini. Nah, awalnya begini, awalnya segitiga, ya. Ini yang disebut, kalau tadi yang linear, kalau ini snowflake, von Koch juga. Mulainya dari segitiga, ya. Orang lihat segitiga ini atau sisi segitiga ini, ya. Sisi segitiga ini kita perlakukan seperti yang tadi, sepertiganya, dan lakukan yang sama ke sisi yang lain, sehingga terbentuklah benda ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini ya. Jadi ini lanjutnya nih gampang aja kok, tinggal logika dasarnya tuh ngikutin aja. Kita perhatikan katakanlah yang ini. Yang ini kita perlakukan sama sepertiganya. Kita copy paste ke semuanya. Lanjut kemari. Nah, ini makin keren ya. Makin keren. Nah, ini tipe apa tadi? Koch. Snowflake. Dibikin juga ini. Di etching juga ya. Kalau bikin pakai itu bisa nggak? Rada ribet kalau pakai kawat. Pakai kawat kita bisa bayangin tuh, aduh, ya nekuknya itu nggak mudah. Dan di sini pun juga kelihatan ya. Kita kalau apa namanya lainnya ini tidak terlalu tipis, dia akan numpuk juga nih. Ya, di sini numpuk juga, di sini numpuk juga. Tapi ya anyway ini bisa dikerjakan. Nah, ini kalau ini tempat feedingnya di sini, ada solderannya. Kalau ini entah gimana lah caranya dibikin. Ini matching, rangkaian matching. Kadang-kadang ada seninya juga nih kenapa begini ya. Saya juga nggak tahu. Mesti dilihat literaturnya kenapa begini bentuknya. Oke, ada tipe fraktal yang jenis ketiga dan keempat. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini namanya fraktal Sierpinski.
Sierpinski ini base on-nya juga mudah ya. Base on-nya itu segitiga. Ya nanti kita akan buat kayak gini gitu belakangan kan. Ini segitiganya ini full metal awalnya. Ini adalah iterasi 0. Modalnya ini. Iterasi pertama apa? Iterasi pertama benda ini tengahnya akan kita bolongin. Di etching hilang gitu. Jadi yang tersisa ini. Oke ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah sepertiga dari yang di atas. Sepertiga dari dia. Oke, ini iterasi pertama. Iterasi kedua gimana? Iterasi kedua ya tentu kita akan bolongi ini sekarang. Nanti gambarnya akan seperti ini. Ya, ini kan kita bolongin nih. Oke, ini udah bolong. Nah, iterasi pertama gitu. Iterasi kedua gimana? Ini bolongin. Ya, gambar saya nggak terlalu bagus karena pakai tangan di atas mat ini ya. Nah, jadi kita bolongin. Ini iterasi kedua. Ini iterasi ketiga nih. Ini iterasi ketiga. Ya, udah dibolongin lagi sisi sininya nih. Sisi sini bolongin. Jadi gampang ini. Tinggal kita copy paste saja kalau pakai software. Kalau kita gambar pakai software. Ini tipe Sierpinski pertama, ini tipe Sierpinski kedua. Ada namanya ya Sierpinski. Nah, ini Sierpinski nggak penting lah ya. Sierpinski gasket, ini Sierpinski karpet. Sierpinski karpet. Atau kalau mau bilang Sierpinski 2 juga boleh. Ini Sierpinski gasket. Ini juga sama, modalnya itu ya modalnya full. Nah, iterasi pertama apa? Bolongin tengahnya. Karena ini tadi segitiga, bolongi segitiga. Ini segi 4, bolongi segi 4. Ini iterasi pertama. Iterasi kedua gimana? Bolongi lagi. Nah ini entah iterasi keberapa ini. Kalau kalian lihat ada yang kecil-kecil seperti ini. Dan ini dipasang contohnya ya. Nggak tahu bohongan kebetulan ini. Ini dipasang nih di sini di sebuah alat komunikasi pastinya ya. Apakah komunikasi data ataupun cuma sensor biasa aja dia ngirim. Oke ya, jadi ada beberapa model antena fraktal ya, dan semuanya based on-nya self similarity. Ini geometrinya. Nah, bisa apa di antena ini? Pertanyaan berikutnya kan. Kok sedemikian hebohnya dipakai begini? Dia bisa begini antenanya. Antena fraktal itu bisa mengakomodir multiband. Kalau kalian hanya pakai yang konvensional, maka ini faktor refleksi ya. Pakai warna lain. Ini faktor refleksinya, ini frekuensi ya, frekuensi. Ini faktor refleksi, katakanlah faktor refleksi ya, whatever lah, ini agak geser-geser ini. Ya katakanlah nih saya tarik aja misalnya ya, saya tarik aja. Anggap aja batasnya di sini nih, anggap aja. Kalau di bawah itu bagus, di atas itu jelek. Nah, antena konvensional itu begini. Bagus di sini, ya udah selesai. Tapi dengan bantuan fraktal tadi, maka akan muncul banyak minimum tambahan. Jadi memungkinkan terjadinya karakter multiband. Jadi antena multiband apa sih bedanya dengan antena single band? Antena single band itu karakteristiknya bagus hanya di single frekuensi misalnya di sini. Kalau antena multiband ada di beberapa. Kalau di 2, dual band. Di 3, three band. Di 4. Nah, jadi antena fraktal mampu menciptakan karakteristik seperti ini. Ya makanya dapat perhatian cukup luas di masa beberapa puluh tahun lalu. Sampai sekarang juga istilah fraktal itu masih sering ketemu kalau kalian buka katakanlah jurnal atau publikasi penelitian terbaru. Dan itu juga pattern-nya banyak sekali. Dan dipakai di banyak aplikasi. Oke, kemudian saya akan bahas tipe antena terakhir, yaitu antena ultra wideband. Ya. Antena ultra wideband, ya tadi ya, sekali lagi saya ingin tekankan ke kalian bahwa dalam banyak aplikasi, dalam
banyak aplikasi zaman sekarang karena kita bicaranya selalu dengan data, dan data, ya. Data, dan data. Bahkan kalau di literatur data itu kalian akan tahu data is the new oil. Dulu negara-negara itu gara-gara oil jadi kaya raya. Sekarang data sebagai tambang emas baru kita. Ya, big data, data analytics, machine learning. Itu. Nah, data itu pasti ada yang buat dan pasti harus ditransfer. Data itu di-create. Apakah data itu di-capture? Katakanlah kalian memotret jalanan di Jakarta dalam bentuk menggunakan CCTV, itu data. Kita ingin mengetahui keadaan jalanan berapa padat. Kita ingin memotret data cuaca. Kita ingin memotret whatever lah, apapun itu. Berapa banyak orang yang mengakses website sebuah perusahaan, itu data. Dan data itu memang harus selalu kita pindahkan dari tempat dia diambil ke tempat diolah. Ya. Tempat dia diambil itu ya tempat sensornya. Di situ ada apa? Ada termometer. Itu data di-capture di situ. Di situ ada kamera. Itu data diambil, di-capture di situ. Itu ada apapun. Ya. Jadi data itu ada di udara, ada di ruang, di dunia, dan klikan. Anda mengklik sebuah alamat website, itu berarti data itu di-capture dengan klikan tersebut. Ya, dan itu dikirim. Dikirim kemana? Ke pusat datanya, pasti harus ditransfer data yang besar ini. Maka membutuhkan wahana atau jalur komunikasi yang mempunyai kecepatan tinggi. Sudah tidak bisa lagi, katakanlah, jalur komunikasi kita berapa nih? Kalian pakai Zoom ini ada minimal loh. Mungkin 2 Mbps, 3 Mbps ya jaringannya. Kalau di bawah itu nggak bisa gambarnya. mungkin akan loading gitu. Teman-teman yang kameranya nggak nyala mungkin sadar diri gitu. Jaringan internet saya nggak bagus Pak gitu. Tapi kalau di masa akan datang, kalian bisa bayangkan data-data besar ini. Kita sekarang kan pakai video ini, wah saya bersyukur sekali. Ya nggak apa-apa lah, beberapa teman nggak nyala mungkin kondisinya tidak sebagus yang nyala. 5-6 tahun lalu impossible. Kita pernah coba, saya pernah di Mercubuana juga nyoba ingin bikin, ya nggak mudah. Lebih dari 10 orang itu nggak bisa kita gunakan. Sekarang bisa. Jadi artinya memang ini akan selalu jadi tuntutan. Ya. Hari ini mungkin teman-teman yang punya langganan internet ke rumah up to 100 Mbps jaringannya. Dan pasti masih kurang. Gimana kalau bisa 200 Mbps dengan harga yang sama misalnya? Pasti mau. Gitu. Jadi kita rakus terhadap data rate. Dan alhamdulillah, ya menurut saya itu bagus dalam artian ini akan membuka peluang baru. Ya, jadi kalian, saya nggak perlu tinggi-tinggi, perlunya segini. Iya, tapi kalau perlu ada tinggi, maka ide kita akan muncul. Bisa nggak ini real time? Bisa nggak ini data yang saya kirim lebih presisi? Ya, kalian bisa bayangkan itu kalau datanya harus akurat. Berarti pengukurannya harus banyak. Itu konsepnya machine learning begitu. Kita harus kumpulkan data sebanyak mungkin sehingga nanti outliers akan kita kalahkan. Ya. Jadi ini suatu keniscayaan. Jadi jangan heran kalian udah kuliah elektro, apalagi kuliah telekomunikasi. Kenapa sih mau tinggi-tinggi data rate? Itu keniscayaan. Oke. Nah, kemudian antena atau sinyal atau sistem ultra wideband, karena saya akan membahas ultra wideband, ini mempunyai kelebihan bisa melakukan penebakan posisi secara akurat. Ya, kita kenal GPS. Kalian kenal GPS ya? GPS palingnya GPS seluler lah, bukan GPS satelit. GPS seluler itu base-nya itu digunakan oleh Google Map. Ya, dan kita udah merasakan Google Map itu bisa memberikan kita posisi yang sangat akurat. Nah, tapi berapa meter pertanyaannya? Ultra wideband ini bisa sampai beberapa sentimeter. Tentu bukan buat aplikasi Google Map ya, tapi buat aplikasi-aplikasi indoor. Ya, kalian bisa memposisikan ya, barangkali buat anekdot aja kalau kita lupa taruh kunci di mana akan ketahuan nanti kalau kita tempelkan dengan tag ultra wideband. Oke.
Nah, ultra wideband ini diinisiasi ya, waktu itu di Amerika di tahun 2002, FCC, itu Federal Communication Commission, yang merekomendasikan, yang menetapkan mungkin ya, bahwa disediakan frekuensi unlicensed dari 3,1 sampai 10,6 GHz. Ini bandwidth-nya lebar sekali. Bandwidth-nya tuh sekitar 7,5 ya. 7,5 giga yang bisa kita manfaatkan. Besar sekali 7,5 giga. Nggak ada saat ini di frekuensi rendah segitu. Tapi ada izin, ada izinnya. Harus ada izin, harus ada kesepakatan, harus ngikutin aturan walaupun dia unlicensed. Yaitu dengan teknik underlay. Teknik underlay ini artinya dia tidak boleh mancar keras-keras. Powernya harus rendah sehingga tidak mengganggu aplikasi yang lain. Ya, anyway, ya kita akan manfaatkan peluang ini gitu. Jadi walaupun dikasih peluang, dikasih restriction, ya kita lihat peluangnya tanpa melupakan restriction-nya. Jadi jangan mundur, maju terus. Ya, gimana caranya? Ya kita rancang antenanya. Ternyata antenanya mudah sekali, mudah sekali. Ini orang-orang pinter di sekitar kita banyak, di dunia ini banyak. Ya kita amati aja, ya ATM-in aja, ATM ya. Kita ATM-in aja, amati. Nah, amati ini harus diamati beneran, bukan cuma oh iya gitu. Enggak. Orang kita tuh kadang-kadang mau buru-buru. Udah paham, Pak. Enggak, belum paham. Jadi amati lagi, baca literatur, ditelaah, dibandingkan, ya. Baru habis itu kita tiru. Kita tiru. Coba simulasikan, coba bikin betulan di lapangan, coba ukur. Nah, setelah itu baru kita modifikasi. Kita kadang-kadang tuh amati belum, tiru belum, modifikasi. Udah bedain gini, jalan nggak? Oh jalan, alhamdulillah selesai. Nggak gitu ceritanya. Jadi cerita kita itu akan tidak kuat membumi pemahaman orang Indonesia gara-gara kita langsung potong kompas modifikasi ya. Jadi pelan-pelan kita lihat, nonton. Ini saya cuma ingin kasih gambaran aja bahwa banyak sekali tipe-tipe antena ultra wideband yang kita bisa bikin dengan modal murah meriah. Ini lihat menggunakan PCB, ya, menggunakan FR4, katakan kalau FR4 itu murah meriah. Ya, dengan 25.000 kita udah dapat satu lempeng panjang. Bahkan tipe yang pertama ini dia cukup menggunakan PCB yang metalnya di satu sisi. Ya, karena dia menggunakan teknik koplanar. Jadi sisi yang satunya itu nggak ada metalnya, sisi atas saja. Nah ini kita etching yang atas. Kita etching dalam bentuk seperti ini. Ya kalian bisa lihat di sini. Ya tentu WR dan G-nya nanti disesuaikan supaya impedansinya 50 ohm. Kenapa impedansi 50 ohm kita inginkan? Nanti kalau kita connect dengan rangkaian pemancarnya, maka refleksinya minimal. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian sini dia usulkan bentuk apa nih? Bentuk katakanlah disk ya, bentuk cakram ini, disk lingkaran ya dengan radius R katakanlah. Kemudian ada jaraknya dari sini kemari L1. Ini jaraknya L, ini dan selanjutnya ya. Ini variabel yang dimainkan oleh perancangnya. Jadi dengan modal kalau ini kemungkinan fix ya, kita lihat tabel, lihat buku, oh harus segitu. Dah. Jadi kaitannya dengan tebalnya, dengan epsilon R-nya, ini biasanya fix. WF dan G. Nah, yang kita simulasikan itu L, L1, R. Ya, jadi selalu sebelum kita bikin simulasi. Dengan apa? Dengan software. Kita diamkan, dia muter, ya, dia variasikan, bahkan ada banyak software yang otomatis memvariasikan R-nya. Kita tinggal enter. Saya mau R dari 1 cm sampai 3 cm. Ya, 1 cm, 1,1, 1,2, 1,3 sampai 3 cm. Dia muter, ngitung selama 2 jam, keluar hasilnya. Misalnya hasilnya seperti sebelah kanan ini. Ya, sebelah kanan yang gambar putus-putus. Begini hasilnya nih. Seperti ini, naik begini, turun dikit, naik dikit lagi, turun lagi, naik dikit, turun. Nah, jadi kalau kita lihat, menurut simulasi, dia, ya katakan, saya tarik gambar ini, garis ini ya. Dia seluruhnya di bawah minus 10 dB. Berarti simulation mengatakan good. Ya, walaupun ada tempat-tempat kritis di sini.
Ini tempat kritis di sini nih, karena simulasi bilang mepet sekali dengan minus 10. Ini juga mepet sekali dengan 10. Tapi ternyata nekat aja kita buat. Diukur hasilnya yang solid line. Ya, dan ternyata ya oke lah. Beberapa tempat sama, ya, mirip, sama, agak beda di sini, dan it's okay. Ya, ini sama, ya, ini agak ke bawah. Ini juga kurang lebih sama bentuknya, ya. Bisa dikatakan hasil pengukuran merepresentasikan hasil simulasi, dan di bawah minus 10 dB dari mana ke mana, bahkan di sini dari sekitar 2,7 kali ya, 2,7 giga sampai dengan 15 giga. Kita nggak perlu sebetulnya, karena menurut FCC dia 3,1, ya, di sini sampai 10,7, ya, kira-kira sini. Dan ini masuk, ya, cuma melebar gitu, melebar. Kemudian model yang kedua pakai strip line. Nah, ini kalau strip line seperti ini, dia dua metalnya di dua sisi. Ini substratnya, ini groundnya. Groundnya di bawah. Nah, ini yang kita etching di atas. Nah, groundnya juga tidak full, ya. Ada yang di etching hilang. Jadi di bawah ini hilang di etching. Hilang di etching. Disisakan yang bawah ini. Dan ini microstrip W1, ini lebarnya dari ketentuan 50 ohm, ya. Ini juga given tergantung dari tebal substrat dan epsilon R. Itu ada softwarenya TX Line, tinggal dimasukin, pernah saya peragakan juga, kalian bisa dapat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah L1-nya? L1-nya ini. Berapakah H-nya? H itu dari sini ke sini. Dan berapa R-nya? Radiusnya, ya. Itu disimulasikan, dilakukan proses optimasi, bahkan software tertentu bisa memasukkan metode optimasi macam-macam itu. Kalau kalian pernah dengar ada EPSO, ada simulated annealing, ada genetic algorithm, ada macam-macam. Itu bisa kita masukkan, berarti kita nunggunya nggak lama-lama nanti. Tadinya 1 jam, 2 jam, mungkin cuma setengah jam, katakanlah, ya. Itu cuma ini aja ilustrasi. Oke. Dan ternyata hasilnya seperti ini, ya. Ini hasil simulasi yang putus-putus seperti tadi, ya. Ini kalau saya tarik garis, ini garis demarkasinya, bagus jeleknya batasnya ini. Nah di sini gitu. Nah di sini nih, ya, kurang lebih lah. 3,1, ya, kurang lebih sini. Jadi memang nggak harus di sini tuh nggak harus bagus. Di sini nggak harus bagus, katakanlah gitu. Dan ini terbukti, ya, dia agak jelek nih harusnya nih. Ini agak jelek di sini nih, ya. Tapi kalian juga harus ingat yang dikeluarkan oleh FCC tadi 3,1 giga sampai 10,6 giga itu range maksimalnya. Aplikasi-aplikasi yang dibuat di lapangan untuk ultra wideband itu sudah dipakai di 1-2 handphone ada, ya. 1-2 jet ada. Itu boleh milih, boleh segini, boleh segini, boleh segini. Tapi di Indonesia itu masih disabled. Ya, di Indonesia masih tidak boleh karena mungkin regulasinya belum jalan. Saya nggak tahu. Bisa dicek nanti di Dekoinfo. Boleh nggak sih pakai segini? Karena di masing-masing negara itu beda. FCC itu Amerika. Ya, di Amerika aman. Kalau di Eropa itu ada yang namanya ETSI. Jadi lembaga regulasi, ya. Otoritas regulasi yang ngatur aturan main telekomunikasi wireless. Jepang juga ada, ARIP atau apa, di Cina juga ada, India juga ada. Indonesia itu Dekoinfo. Negara-negara besar itu biasanya agresif sekali. Kita itu kadang-kadang suka lewat gitu, suka lupa, suka telat, ya, 4G kita telat, 5G kita telat, TV digital kita telat. Telat karena ada banyak yang berkepentingan, jadi kasihan juga memang yang ngambil keputusan jadi bingung, ya. Jadi ini kalau menurut saya not bad, ya. Kenapa di luar ini kalau bisa jelek? Karena kalau dia bagus nanti noise masuk. Ya, jadi kita kalau disuruh merancang antena, rancanglah antena misalnya dari 1,2 giga sampai 1,3 giga. Ya sudah, rancang bagusnya di sini aja. Di luar itu jangan bagus. Kenapa? Karena noise masuk.
Ya, dan itu akan mempertinggi nanti masalah kita ketika noise masuk. Jadi antena ini juga berfungsi sebagai filter yang nggak diperkenankan, jangan ditangkap gitu istilahnya. Ya, nanti memang ada filter lagi, ya, tapi kan kita bisa amankan dari awal. Jadi kita jangan berbangga, woi broadband. Ya kalau memang perlunya broadband, broadband. Kalau tidak, jangan broadband. Ya, oke. Nah ini gambar-gambarnya, foto-fotonya ya. Ini nanti kalian bisa iseng-iseng lihat, ini ada kayaknya website Rusia ya. Dia bikin ya entah apalah ini buat aplikasi ultra wideband. Nah ultra wideband itu pakai pulse. Kalau kalian belajar itu kita biasanya pakai continuous wave. Nah ini berarti FSK. Kalau ultra wideband itu pakai pulse. Dikirim pulse, pulsa. Ya, kalau kalian tayangkan di osiloskop, dia kayak pulse begitu. Nah, ini bentuknya begini ya, nggak lingkaran, nggak elips, dia bentuk prisma atau apa. Nah, ini pakai teknik koplanar. Yang tadi saya bilang satu sisi. Nah, kalau ini dia bagian bawahnya nih, bagian depan ini, bagian baliknya satunya lagi sangat mungkin microstrip. Microstrip memanjang gini, kemungkinan ada pencatunya atau apanya di sini. Ini bagian bawahnya, ini kita bilangnya antena Vivaldi. Antena Vivaldi. Jadi ada banyak sekali yang sudah dikembangkan oleh para insinyur dan mereka mencoba-coba lah, murah meriah gitu. Dan slide terakhir, foto-foto terakhir, ini juga antena ultra wideband, ya akalnya begini gitu. Apa nih ya, mungkin antena garpu kali ya. Ya tapi gitu, jangan yang penting beda, tapi ada pemikirannya. Saya nggak tahu persis dari mana dia punya ide begini. Ini slot ya, pakai slot. Jadi tadi kalau seandainya kita punya antena yang lingkaran tadi, dia buat slot. Slotnya apa? Katakanlah huruf U gitu. Atau slotnya tanda plus. Jadi variasikan ini lebarnya berapa, tingginya berapa, ini kenapa ada kayak begininya. Pokoknya kreativitas dari masing-masing orang. Ya tentunya kita juga jangan blind ya. Kita ambil literatur. Dari literatur itu ada beberapa tadi yang prinsipnya amati, tiru, modifikasi. Ya bisa jadi antena-antena yang ini lebih bagus dibandingkan yang lain. Ya, terakhir gambar ini ya, ini juga antena ini memodelkan katakanlah koplanar tadi ya, kalau ini memodelkan microstrip ya di bagian bawahnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini slide terakhir. Silakan kalau ada pendapat, ada komentar bisa kita bahas. Mas Nadio, ada komentar? Sama yang punya acara. Sampai sini belum, Pak. Belum supaya ya? nanti dijelasinnya lebih rinci. Oke. Pak Ulfa, ada komentar? Ulfa Nur Hasana Henry. Prof, ingin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ulfa kan dulu waktu D3 kan bikin UWB ya, Prof, ultra wideband. Nah, pengaruh dari slot itu, kan tadi Prof bilang ada slot ya, Prof ya. Kalau menurut Prof, itu pengaruh slotnya itu buat ultra wideband di bagian untuk apanya, Prof? Nah, itu yang kita harus jawab dengan lihat buku. Ya. Jadi gini. Soalnya dulu kan. Slot. Anda cerita pengalaman Anda deh, coba kita dengerin. Gimana? Jadi dulu itu kan bikin antena ultra wideband ya, Prof ya. Nah, antena ini tuh kan kayak petak ya, terus ada di bawahnya ada fitlannya gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu dosen saya itu nyuruhnya bikin slot C, tapi C-nya tuh terbalik gitu, Prof. Nah, habis itu ntar ditambah lagi mata 2. Nah, ntar dapatnya kayak band notch gitu, Prof. Ya. Nah, itu Pak bingung. Nah, band notch itu pengaruhnya buat apa? Sampai sekarang Pak bingung, Prof. Ya, jadi gini.
ada banyak struktur, kita bilangnya struktur elektromagnetik ya. Kita bilangnya struktur, coba saya share lagi ya. Ada struktur elektromagnetik slot ini, atau apapun lah sebetulnya. Itu berfungsi sebagai resonator. Ya, sebagai resonator. Sangat mungkin, ya katakanlah kalau ada contoh, ya ada contoh misalnya. Saya ambil sebelah sini aja pakai warna terang. Ya ini kan biasa ya kita gambarkan frekuensi. Ini katakanlah faktor refleksi. Faktor refleksi itu bisa kita sebut R dalam dB atau S11. Nah, jadi slot ya itu bisa menyebabkan resonansi. Dan resonansi seringkali misalnya gini. Misalnya kita ini punya kurva gambarnya begini, gampang aja. Nah, gara-gara resonansi ini sangat mungkin dia nanti ya misalnya saya gunakan warna lain, warna putih. Ya. Bisa jadi dia ke bawah gitu. Ya, itu yang disebut dengan notch. Ya, atau kebalikannya. Ke atas gitu. Tergantung dari karakter resonansi dia. Karena resonansi itu membuat kondisi agak berubah total pada saat terjadinya resonansi itu. Jadi kita pernah bahas kan ya, waktu di S1, semester 1, semester 3. Ya. Jadi kalau kalian punya sebuah rangkaian, rangkaiannya sederhana aja. Rangkaiannya katakanlah sebuah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ideal kan begini. Sebuah C dan sebuah L. Nah, katakanlah, saya ingin ngitung Z-nya berapa. Nah, kalian tahu pasti nih, ada suatu kondisi, dia saling menghilangkan. Ya, akan saling menghilangkan, itu tepat pada frekuensi resonansi. Ini kalau nilainya C, nilainya L, itu frekuensinya 1/2pi, ya pernah dapat ya, akar LC. Gitu. Nah, di sinilah terjadi nilai Z yang kecil atau besar. Tergantung kalau ini kalau ini paralel, berarti Z-nya akan besar sekali. Nah, pada struktur elektromagnetika, sebuah slot, ya katakanlah kalian punya antenanya, kemudian slotnya mungkin garis aja gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini, panjangnya. Ya, kalau panjangnya dipendekin, notch-nya itu akan di sini. Kalau panjangnya diperbesar, ya, sesuai ya dengan kebalikannya ya. Kalau panjangnya diperbesar, maka dia akan notch-nya akan kemari. Nah, kemudian gimana kalau notch-nya kayak gini nih? Ini kan bisa dikatakan huruf U ya. Ya, apakah nanti ada pengaruh kalau kita U-nya kita balik begini? Gitu. Atau yang tadi katakanlah yang dikatakan oleh Ulfa, huruf C gitu. Ya, atau huruf C terbalik gitu kan. Ya, atau ada matanya, whatever lah ya. Itu kan usaha-usaha manusia untuk menciptakan karakter yang dia inginkan tapi belum terpenuhi oleh model yang ada. Saya mau gimana kalau ini nih notnya di sini dan di sampingnya ada lagi gitu. Gimana caranya? Ya bentuklah resonansi tambahan. Kan kita sepakat ya. Ukuran itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Ya kan? Makin besar ukurannya, maka frekuensinya makin kecil. Itu terjadi ya karena kita bilang lambda. Lambda itu sama dengan C/F. Jadi kayak gini nih misalnya. Ketika Ulfa bikin kayak begini, kemudian tambahin slotnya, ada yang kecil, ada yang pendek segini. Oh, nanti ada dua. Katakanlah, nah ini yang pertama, yang gede, yang ini. Nomor 1. Nanti yang nomor 2, karena lebih kecil, berarti frekuensinya lebih tinggi. Nah ini yang namanya notch. Jadi notch itu kayak dipotong di situ, dikerjain di situ gitu, di frekuensi itu. Nah tergantung dari kalau bentuk resonatornya atau slotnya gampang gini ya panjangnya. Nah, yang ribet itu kan ketika resonatornya
atau slotnya tuh unik begini, ini ada tambahan gini. Oh, barangkali gara-gara kita tambahin ini notch-nya jadi melebar gitu. Nah, itu harus kita selidiki memang secara analitis dan secara simulasi. Bisa jadi slotnya agak melebar gitu. Gara-gara tambahan ini. Penting nggak ini? Ya kita udah ngelihat faktor refleksi itu penting. Dia tidak hanya bagus di satu frekuensi. Keren Pak, di frekuensi 2,45 faktor refleksinya minus 25 dB. Tapi sempit. Nah berarti dia narrow band, very very narrow band. Padahal di aplikasi-aplikasi broadband, ya, apalagi ultra wideband, itu kita sangat penting untuk mendapatkan karakter yang bagus secara lebar. Ya, jadi seperti itu. Lupa ya. Ya memang kalau di D3 nggak harus ngerti semua, ya. Yang penting jalan kan. Kalau nggak jalan nggak lulus gitu. Nah, kalau di S1 kita dipaksa coba terangin kenapa begitu. Kalian juga tidak akan paham dan saya juga tidak akan paham kecuali saya baca. Ya, jadi kita ini prinsipnya itu kan kita belajar. Kita belajar dari siapa? Ya ini kan materi-materi ini walaupun sebagian ada yang saya bikin juga ya, ada antena yang saya bikin. Sebagian besar itu saya belajar dari orang lain. Nah ini contohnya kan ada di sini nih. Nah ini kan kalian bisa download ini. Kalian bisa download. Ini ada alamatnya nih, kalian klik ya. Kalian bisa download Fractal Antennas and Historical Perspective baru 2020. Ya, atau kalau kalian nanti iseng-iseng cari ya di scholargoogle.com itu masukin kata kunci Fractal Antennas. Wah ini keluar banyak banget, ribuan. Pilihlah yang paling atas, halaman pertama. Biasanya tuh yang paling populer itu nanti cited by misalnya 15.000. Wah ini keren. Jadi hasil karya orang ini disitasi 15.000 orang, 15.000 paper. Ya, pahalanya banyak nih orang. Jadi itu cara kalian kalau ingin cari jurnal di Scholar. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya kurang lebih seperti itu ya. Baik hari ini